Afwan Ustadz, apakah ada masa fatrah saat sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, kita tidak mengingkari adanya masa yang dikenal dengan masa fatrah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan asal ini dalam Al-Quranul Karim, wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai diutus kepada mereka rasul. Jadi ketika tidak sampai dakwah kepada mereka, tidak sampai Islam kepada mereka, ya, dan mereka juga tidak memahami apa itu Islam, maka orang-orang seperti ini disebut sebagai zaman atau orang yang disebut alul fatrah. Disebutkan beberapa riwayat hadis, diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yumtinuhum. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang mereka disebut sebagai alul fatrah. Ya, diperintahkan untuk mereka masuk ke dalam neraka. Nah, ketika mereka mematuhi perintah Allah untuk masuk dalam neraka, Allah akan memberikan kesejukan kepada mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Namun ketika dia enggan untuk masuk ke dalam neraka, seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah celupkan dia ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau seandainya sampai Islam kepada mereka, sampai perintah Allah kepada mereka, pasti akan mereka taati. Ya, buktinya apa? Dia masuk dalam neraka, padahal ini tempat yang paling mengerikan. Tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa difahami secara mutlak orang-orang yang mereka hidup di zaman sebelum zaman kenabian itu dihukumi semuanya sebagai ahlul fatrah. Iya, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut diperintahkan untuk mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri daripada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa disebutkan dalam beberapa riwayat dari pendapat para ulama, ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Ya, nah di zaman kosongnya para nabi antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dalil menunjukkan bolehnya seseorang berbuat kesyirikan. Bukanlah dalil yang menunjukkan di situ orang tidak mengenal sama sekali apa yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara yang menunjukkan mereka itu mengenal adanya agama Ibrahim alaihissalam, mereka berhaji. Dalam haji mereka bertalbiyah sebagaimana kita muslimin bertalbiyah ketika kita berangkat haji. Tetapi ada tambahan kalimatnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang kita ucapkan. Ini talbiyah diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, dan dijadikan sebagai ajaran di dalam agama Islam. Nah, orang-orang musyrikin, ya, yang ada di kota Mekah pada waktu itu, ketika mereka bertalbiyah, mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan lak. Nah, ini tambahannya. Ya Allah, kami datang menyambut seruanmu. Iya, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang kau jadikan dia sebagai sekutu untukmu. Nah, ini tambahannya. Siapa sekutu yang Allah jadikan sebagai sekutu menurut orang-orang musyrikin? Lata, Uzza dan Manat. Iya, jadi lewat Lata dan Uzza dan Manat inilah yang mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala kita minta melalui orang-orang ini. Ini tambahan. Ini menunjukkan mereka kenal dengan agama siapa? Dengan agamanya Ibrahim alaihissalam.
Dan juga dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayatnya, ya, wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, kemudian menghampiri mereka ombak, da'allah mukhlishina lahuddin. Disitulah mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Dan ketika mereka diselamatkan, maka mulailah mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan. Mereka mengenal Allah atau tidak? Mereka mengenal Allah. Mereka tahu tidak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa menolong mereka. Tahu, mereka faham. Ini ayat Al-Qur'an. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang ketiga disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali. Iya, Khadijah radhiyallahu taala anha mendatangi siapa? Pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia seorang pendeta dari pendeta Nasrani. Iya, berarti dia mengenal agama Nasrani. Dia mengenal Nabi Isa alaihissalam. Dia mengenal ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepada Waraqah bin Naufal apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Hadin namus." Ini namus. Apa itu namus? Jibril alaihissalam. Dan kalau seandainya Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan beriman kepadanya. Berarti apa? Ada dari kesucian kitab Injil yang dipegang oleh beberapa orang pada waktu itu, yang mereka yakin akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Menunjukkan apa? Mereka kenal dengan Nabi terdahulu. Dalil selanjutnya disebutkan dalam Kitabus Sahih, seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia berasal dari penduduk kota Madinah. Iya, dia membaca dari kitab Taurat. Ya, setiap pengkhabaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat, dia berhenti lama di situ, meresapi, memikirkan, memahaminya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku supaya aku bisa menunggu Nabi ini. Dan Allah mengabulkan doanya. Ya, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, ya, Abdullah bin Salam ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, bersegera dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mencocoki, ya, apakah sifat Rasulullah yang ada di hadapannya sama persis seperti apa yang kita dikhabarkan dalam kitab Taurat. Ternyata dia mendapatkan kesamaan. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada dari kaum-kaum yang mereka mengenal adanya Nabi sebelum datangnya siapa? Rasulullah, dan mereka masih berpegang teguh di atas agama tauhid tersebut. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak para hadirin dan hadirat, sebuah hadis, ya, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajur qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai, ya, terburai ususnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Luhai adalah seorang laki-laki yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah meninggal sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Apa perbuatan laki-laki ini? Dia bawa berhala dari keluar kota Mekah. Ya, dia bawa berhala dari luar kota Mekah ke kota Mekah, kemudian dia mengajak manusia menyembah kepada berhala ini. Jelas? Nabi SAW mengatakan apa? Ra'aitu Amr bin Luhai yajir qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai terburai ususnya dalam nerakanya Allah. Nah, kalau seandainya sebelum datang Nabi SAW, orang itu dimutlakan secara mutlak, mereka itu adalah zaman fatrah, dihalalkan atau dibolehkan atau diberikan uzur,
dikarenakan kesyirikannya, tentunya tidak datang hadis dari Nabi SAW yang Rasulullah mengkhabarkan siapa? Amr bin Luhai berada dalam neraka. Kenapa dia diadab dalam neraka? Dikarenakan perbuatan kesyirikannya. Kapan dia berbuat syirik? Sebelum diutus Rasulullah SAW. Apakah itu disebut sebagai zaman fatrah? Kemudian boleh seseorang melakukan apa saja? Nggak bisa. Ya, jadi antara satu dalil dengan dalil yang lainnya harus saling dikompromi. Bisa difahami ya? Jadi kita tidak berbicara opini, ya, kita berbicara sesuatu itu dengan dalil dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini pegangan kita, jelas ya? Pegangan kita ada sesuatu yang jelas dan gamblang, apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW.